Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jofar Simatama. Saya Muhammad Danian. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis perencanaan sistem proteksi petir eksternal pada gedung Wisma Barito Pasifik menggunakan metode rolling square. Selanjutnya, latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, untuk penelitian mengenai perencanaan sistem proteksi petir eksternal pada gedung Wisma Barito Pasifik menggunakan metode rolling square menjadi krusial. Penelitian ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap karakteristik petir yang dapat mempengaruhi gedung, penentuan zona perlindungan, serta pemilihan dan penempatan perangkat pelindungan petir yang optimal. Dengan demikian, dapat dihasilkan sistem proteksi petir yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan bangunan tinggi seperti Wisma Barito Pasifik. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan implementasi perlindungan petir eksternal di gedung-gedung serupa di masa yang akan datang. Seperti yang telah diketahui bahwa Indonesia mempunyai iklim tropis yang di mana tingkat hari gurunya tinggi pada setiap tahunnya. Terdapat juga banyak lokasi yang rawan terjadi petir di Indonesia, terutama di daerah Pangkalan Bun. Berdasarkan dari data BMKG, jumlah hari guru di Pangkalan Bun mencapai 260 curah petir. Nilai ini terbilang tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuannya. Di sini tujuannya mahasiswa dapat mengetahui bagaimana sistem penangkalan petir dan mahasiswa dapat mengetahui metode rolling square pada sistem penangkalan petir. Untuk manfaatnya, menambah wawasan mahasiswa mengenai sistem penangkalan petir, membantu melindungi bangunan dan struktur dari potensi kerusakan akibat petir. Yang kedua, memahami metode rolling square akan membantu mahasiswa memahami konsep dasar di balik penangkalan petir dan dapat mengerti bagaimana bola bergulir dapat mempresentasikan potensi petir dan bagaimana sistem penangkal bekerja. Selanjutnya, metode bola bergulir atau biasa disebut rolling square method. Untuk pengertiannya yaitu salah satu metode yang digunakan dalam perencanaan sistem proteksi petir eksternal untuk menentukan zona perlindungan dan mengevaluasi kebutuhan perangkat perlindungan petir pada suatu struktur atau bangunan. Pada metode ini merupakan pendekatan geometris yang memodelkan awan petir sebagai bola yang bergulir di atas permukaan bumi. Tujuannya yaitu untuk menentukan area di sekitar struktur yang paling rentan terhadap dampak petir. Selanjutnya pembahasan. Dari pembahasan yang pertama, menurut standar PUIPP. Untuk PUIPP sendiri yaitu Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir. Berdasarkan Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir, besarnya kebutuhan tersebut ditentukan berdasarkan penjumlahan indeks tertentu yang mewakili keadaan bangunan di suatu lokasi. Besarnya kebutuhan suatu bangunan akan suatu instalasi penangkal petir ditentukan oleh besarnya kemungkinan kerugian serta bahaya yang ditimbulkan bila bangunan tersebut tersambar petir. Selanjutnya, menurut standar SNI, berdasarkan Standar Nasional Indonesia Nomor 03/1715 2004 terdapat berbagai macam standar untuk sistem proteksi petir pada bangunan gedung. Mengacu pada beberapa standar yang terdapat dalam SNI yaitu yang pertama, pemilihan tingkat proteksi, yang kedua, rancang sistem terminasi udara, ketiga, konduktor penyalur, terakhir sistem terminasi bumi. Selanjutnya, sehingga didapat perkiraan bahaya akibat sambaran petir atau R dengan rumus berikut. R sama dengan A
A plus B plus C plus D plus E. Dengan keterangan A sama dengan bahaya berdasarkan jenis bangunan, B bahaya berdasarkan konstruksi bangunan, C bahaya berdasarkan tinggi bangunan, D bahaya berdasarkan situasi bangunan, E bahaya berdasarkan hari guru yang terjadi. Berikut desain tapak samping pada gedung Wisma Batu Pasifik. Dan ini desain tapak atas. Ini desain sistem proteksi tapak samping. Ini desain proteksi tapak atas dan penempatan final. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, penentuan kebutuhan bangunan akan proteksi petir. Besarnya kebutuhan suatu gedung atau bangunan dapat ditentukan secara empiris berdasarkan indeks perkiraan bahaya akibat sambaran petir. Indeks tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu X sama dengan A plus B plus C plus D plus E, X sama dengan 2 plus 1 plus 8 plus 0 plus 6, X sama dengan 17. Itu selanjutnya penentuan luas daerah yang terproteksi gedung agar akan penangkal petir. Kerapatan sambaran petir ke tanah atau MG dipengaruhi oleh hari guru di daerah tersebut. Maka kerapatan sambaran petir ke tanah dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu MG sama dengan 0,04 dikali TD 1,25. Jadi MG sama dengan 0,04 dikali 126 pangkat 1,25 sama dengan 16,88. Untuk penentuan luas daerah permukaan tanah yang dianggap mempunyai frekuensi sambaran langsung tahunan dapat dihitung sebagai berikut, menggunakan persamaan AE sama dengan AB plus 6H dalam kurung A plus B plus 9 kurung H kuadrat. Jadi AE sama dengan 53,3 dikali 31,1 plus 6 dalam kurung 106,4 dikali 53,3 plus 31,1 plus 9 kurung dalam kurung 106,4 kuadrat. Yang hasilnya 375,468,81 meter persegi. Dengan keterangan AE luas daerah perlindungan efektif, A panjang atap gedung, B lebar gedung, H tinggi gedung. Selanjutnya jumlah rata-rata frekuensi sambaran petir. Jumlah rata-rata frekuensi sambaran petir langsung per tahun atau ND dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut, yaitu ND sama dengan NG dikali AE dikali 0 angkat 6. Jadi ND sama dengan 16,88 dikali 375,68,81 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 6,338. Dikarenakan dalam perhitungan didapatkan ND lebih besar dari NG, maka nilai efisiennya menggunakan persamaan E sama dengan 1 min EC per ND. E sama dengan 1 min 10 pangkat 1 per 6,645 sama dengan 0,98 dikali 100% sama dengan 98%. Dengan keterangan E efisien sistem proteksi petir, ND frekuensi minimum yang diperbolehkan BMKG, ND sama dengan frekuensi sambaran petir yang terjadi per tahun. Selanjutnya radius lindung berdasarkan metode rolling sphere. Untuk mencari radius lindung menggunakan metode rolling sphere menggunakan persamaan X sama dengan 6,71 dikali I pangkat 0,85 dengan XS sama dengan 6,71 dikali 9,8 pangkat 0,5
0,85 sama dengan 45,8 meter. Dengan keterangan XS adalah jari-jari bola gelinding atau bowling spear. Itu di arus puncak sambaran titik. Yang terakhir kesimpulan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan penghitungan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan perhitungan taksiran risiko berdasarkan Peraturan Umum Instalasi Proteksi Petir atau PUIPP. Didapat dasarnya kebutuhan sistem proteksi petir pada bendung Wisma Barindo Pasifik didapatkan hasil R atau jari-jari sama dengan 17. Maka besar kebutuhan proteksi petir adalah sangat besar, sehingga pengamanan terhadap petir untuk gedung tersebut sangat diperlukan. Dari hasil penghitungan taksiran risiko berdasarkan Standar Nasional Indonesia nomor 037/015/2004 didapat jumlah rata-rata frekuensi sambaran petir per tahun terhadap gedung tersebut adalah ND sama dengan 6,338 sambaran per tahun. Dari hasil tersebut, karena BMKG hanya memperbolehkan sebuah gedung memiliki frekuensi sambaran petir sebesar ND sama dengan 10/1, maka dari perhitungan efisien didapat hasil sebesar E sama dengan 98%, yang artinya gedung tersebut harus memiliki tingkat proteksi petir level 1. Dari hasil visualisasi desain secara gambar dua dimensi dari sudut pandang tapak samping dan atas, menurut hasil perhitungan area proteksi rolling spear dapat melindungi seluruh area gedung Wisma Barindo Pasifik dengan hanya memerlukan 8 finial setinggi 4 meter tiap keliling atas gedungnya. Menurut standarisasi SNI, bahwa semakin tinggi finial semakin jauh radius perlindungan sambaran petirnya. Namun, dikarenakan bangunan Wisma Barindo Pasifik ini dilengkapi dengan helipad, maka ditetapkan untuk tinggi finial sepanjang 4 meter agar tidak mengganggu proses take off dan landing helikopter. Namun, seluruh bagian dari gedung masih terlindungi. Terima kasih atas apa yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Barangkali ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.